Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah untuk bisa belajar kembali talabul ilmi ya, khusus dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita semua saudara diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, jadi hari ini adalah kita akan membahas tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ya, dan menjauhi yang haram. Sudah kita ketahui bersama anak-anakku sekalian bahwasanya kalian sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mempersiapkan semua kebutuhan manusia sebelum menciptakannya. Jadi Allah telah menyediakan banyak makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan minuman itu ya, orang yang beriman akan memilih yang halal dan menghindari yang haram. Ya, sedangkan orang yang mengkonsumsi makan dan minuman haram berarti melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tahukah kalian mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memakan dan minuman yang halal? Ternyata makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudarat, ya, sedangkan yang halal memiliki banyak manfaat. Oke, mari kita cermati bersama pengertian makanan halal dan haram. Ya, jadi makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan yang haram itu adalah makanan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi. Ya. Kalau untuk minuman, semua minuman jenis minuman yang memabukkan itu adalah haram. Ya. Jadi kita lihat contoh dari binatang yang halal ya. Tentu di rumah kita ya banyak hewan-hewan di sekeliling kita. Jadi kita lihat mana yang halal dan haramnya. Untuk binatang halal yaitu binatang yang menurut syariat Islam dagingnya boleh kita makan atau dikonsumsi ya. Menurut dalilnya uhilla lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ya, Al-Maidah. Jadi jenis binatang yang halal ya. Yang pertama binatang ternak atau hidup di darat. Ya, jadi jenis binatang yang halal itu binatang ternak atau hidup di darat. Jadi halal. Firman Allah Subhanahu wa taala uhillat lakum bahimatul an'ami ya. Jadi dihalalkan bagimu memakan binatang ternak ya. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Contohnya ini yang ternak unta, kemudian sapi, kemudian sapi ya. Kemudian ada domba, kerbau, kemudian ayam ya. Tapi kalau untuk babi, untuk ternak, memang kalau babi itu dari dulu dari Al-Qur'an sudah diharamkan. Jadi walaupun babi itu ternak, itu tidak boleh, itu haram ya dalam Islam. Kemudian yang kedua, semua jenis hewan yang hidup di laut atau sungai ini halal. Firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang artinya dan dihalalkan bagimu binatang laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu serta bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan. Quran surat Al-Maidah ayat 96 ya. Contohnya ini ada kepiting ya, kemudian semua binatang yang hidup di laut ini ya, itu hukumnya adalah halal. Kemudian yang ketiga halal karena ada dalil khusus ya, halal karena ada dalil khususnya. Contohnya sebuah hadis yang menjelaskan yang artinya pada zaman Rasulullah SAW kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Kemudian ada juga dob atau binatang mirip biawak, merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah. Ada hadisnya, daging dob dimakan pada hidangan Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim ya. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar
bahwasanya pernah ditanya mengenai doa, Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda, aku tidak memakannya tetapi aku tidak mengharamkannya. Gitu. Jadi ada juga tentang kisah keledai liar, maka Nabi SAW makan sebagian dari daging keledai itu, hadis riwayat Muslim. Kemudian bangkai ikan dan belalang juga hukumnya adalah halal ya. Kelinci ya, itu ada hadisnya. Ini adalah contoh ya. Jadi apa sih manfaatnya Pak? Jadi makanan binatang yang halal itu, jadi manfaatnya makan binatang yang halal yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat. Kemudian meningkatkan kesehatan dan kesucian jiwa ya. Kemudian meningkatkan keterangan dan keusuhan ibadah, mencerdaskan pikiran, meningkatkan kebahagiaan hidup ya. Jadi sekarang kita lihat contoh binatang yang haram. Jadi binatang yang haram itu dimakan adalah semua jenis binatang yang diharamkan oleh Allah SWT ya, dikonsumsi, dimakan setiap umat Islam. Jenis binatang yang diharamkan dalam Al-Quran yaitu babi, darah, bangkai, dan binatang yang disembelih tidak atas dengan nama Allah, jadi haram ya. Dalilnya hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Jadi diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih tidak dengan nama Allah, jadi hukumnya haram ya. Ada babi, kemudian ada darah dan sebagainya ya. Kemudian haram karena hadis keledai jinak ya. Sebuah hadis mengatakan saat perang Khaibar kami memakan kuda dan keledai liar, dan Nabi SAW melarang kami untuk keledai jinak ya. Keledai itu adalah hewan yang mirip dengan kuda. Jadi yang haram juga binatang yang buas dan bertaring. Jadi setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan, hadis riwayat Bukhari ya. Contohnya harimau, kemudian singa ya, terus jadi semua burung yang memiliki cakar atau berkuku tajam. Jadi melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang mempunyai kuku dan mencengkram ya. Contohnya elang, ini adalah binatang-binatang yang diharamkan, hewan ya. Kemudian juga ada binatang yang dilarang untuk dibunuh ya. Nabi SAW melarang untuk membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung sura. Contohnya ya, ada gambar ya. Jadi sekarang menjadi lebih jelas bukan, bagi seorang muslim makanan dan minuman itu sangat berarti dalam hidup. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja anak-anak, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Kemudian halal dari segi wujudnya ya, atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Jadi contohnya gini, walaupun ayam itu halal hukumnya, tetapi kalau dengan mendapatkannya dengan cara haram, contohnya mencuri, berarti ayam itu termasuk kategori ya, diharam dari segi mendapatkannya ya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya ya. Ayam itu halal, tetapi dalam cara proses pengolahannya ya, dengan disembelih dengan tidak nama Allah, berarti itu ada termasuk sudah haram. Walaupun ayam, tapi dalam segi penyembelihannya tidak atas dengan nama Allah, berarti hukumnya adalah haram ya. Ini ada contoh binatang yang diperintahkan untuk dibunuh ya. Ada ular, kemudian kalajengking, tikus ya, dan sebagainya. Ini ada contoh binatang ya. Jadi itu tadi penjelasan sedikit tentang makanan dan jenis binatang yang halal dan haram ya.
Jadi kalau minuman halal itu adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Ya, adapun jenis minuman yang halal adalah tidak memabukkan, kemudian tidak mendatangkan mudarat bagi manusia baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Ya, dan juga tidak najis. Kalau minuman haram, semua minuman yang memabukkan atau khamar itu adalah haram. Sebagaimana hadis riwayat Rasulullah, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ya, jadi itu untuk tugas hari ini silahkan itu tugasnya carilah gambar binatang atau hewan yang dihalalkan dan yang diharamkan dalam agama Islam masing-masing 7. Jadi 7 gambar hewan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian 7 hewan atau binatang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu tugasnya, silahkan cari di internet boleh, cari di buku juga boleh. Itu kemudian di print ya, di print 1 lembar atau 2 lembar boleh, kemudian nanti dikumpulkan ketika kalian piket ya. Sekian dan demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.